warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safia Fitri dengan NIM 23129249 akan melakukan wawancara pra penelitian dengan wali kelas 5 Bapak Ade Prabowo SPD selaku wali kelas 5 yang biasa dipanggil Bapak Ade ya Pak. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara Pak? Bersedia. Nah, jadi tujuannya wawancara ini adalah untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses pembelajaran matematika di kelas 5 Pak, yang nantinya akan saya gunakan sebagai studi kasus untuk melengkapi data saya di latar belakang skripsi Pak. Adapun judul dari skripsi saya yaitu pengaruh pendekatan STEM terhadap daya juang peserta didik pada materi ilmu datar kelas 5 sekolah dasar. Oke, langsung saja ya Pak. Yang pertama, pendekatan atau metode pembelajaran apa yang sering Bapak gunakan dalam pembelajaran matematika Pak? Yang sering Bapak gunakan itu ada start, kontekstual, diskusi kelompok juga. Ya. Apakah melalui metode itu anak tuh aktif Pak, ikut dan kontribusi aktif dalam pembelajaran? Alhamdulillah mereka semua ada kontribusinya. Cuma ada beberapa juga siswa yang pasif. Apakah pembelajaran yang berlangsung selama ini cenderung berpusat pada guru atau sudah melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran Pak? Selama yang Pak diajar ada beberapa terpusat pada siswa dan ada terpusat pada guru. Jadi kolaborasi lah. Ada gurunya, ada siswa. Selanjutnya, menurut Bapak sejauh mana pendekatan pembelajaran yang digunakan selama ini berperan terhadap proses keberhasilan pembelajaran matematika di kelas Pak? Kalau untuk model sekarang masih terasa kurang, pribadi Bapak masih terasa kurang. Cuma Bapak perlu dengan model-model yang baru, seperti inovasi yang baru yang setiap cobakan ini, STEM ini mungkin Bapak juga bisa mencobanya, ya tertarik mencobanya. Ya. Nggak tahu lebih terdorong siswa, tidak aktif lagi. Iya. Selanjutnya, bagaimana respon atau sikap peserta didik ketika dihadapkan pada soal matematika yang sulit Pak? Apakah peserta didik cenderung menyerah atau berusaha untuk mencari solusi terkait soal yang sulit Pak? Ada beberapa siswa yang berusaha untuk mencari solusinya, bahkan datang ke depan untuk menanyakan terkait soal yang sulit itu pada Pak Ade kan, lalu Pak Ade tunjukkan. Tapi ada juga beberapa siswa yang menyerah, bertanya nggak mau, membuat nggak mau, bahkan Pak Ade datangi mejanya, belum satu pun yang dikerjakan. Tetap diam saja. Kalau yang mau bertanya tadi ini udah berusaha mereka sebelumnya sendiri untuk mengerjakan soal secara mandiri dulu Pak? Sudah ada berusaha. Cuma kalau memang jalannya agak sulit, seperti KPK kan itu kan penurunan tuh, diturunkan. Nah, jadi kalau ada penurunannya yang kurang sesuai, mereka tuh datang ke depan. Dan ada juga siswa yang nggak mau sama sekali bertanya itu. Bikin aja nggak mau dia, nggak ditulisnya, soal pun nggak ditulis. Kadang diam aja ya. Perlu bantuan. Kalau yang diam itu bagaimana cara Pak mengatasi siswa yang diam tidak mau berusaha bertanya juga nggak mau Pak? Solusinya Pak Ade datang ke mejanya, lalu bertanya langsung pada pesertanya kan, mana yang tidak bisa. Lalu Pak Ade gambarkan jalannya, nanti Pak Ade minta mereka kerjakan sendiri. Baru mau dikerjakan itu. Selanjutnya, bagaimana ketekunan peserta didik dalam menyelesaikan tugas atau soal yang membutuhkan waktu dan usaha yang lebih lama? Apakah mereka bertahan hingga soal itu selesai atau mudah teralihkan Pak? Menyerah dengan soal yang mereka anggap sulit dan lama mengerjakannya Pak? Apalagi seperti soal ceritanya Pak, dulu ditafsirkan ke model matematika dulu, baru bisa tahu mana yang ditahu, yang ditanya. Iya, di apa lalu itu kan siswa itu dipahamkan dulu dipahamkan mereka dulu soal ceritanya, ini intinya misalnya mencari volume sebuah
kubus, kayaknya dulu kolomnya ini gitu kan, atau bangun datar itu kan, inilah bangun datar yang ditampilkan gitu supaya mereka tuh paham. Lalu kalau mereka itu tidak juga paham, Pak dipanggil mereka ke depan itu untuk mencari solusinya gitu. Dipanggil lagi, ditanya satu-satu. Selanjutnya, apakah peserta didik terbiasa mengakui kesulitan yang dialami dan berusaha mencari cara untuk mengatasinya, atau justru menghindar dan mengandalkan bantuan orang lain sepenuhnya, Pak? Ada yang sebagian berusaha mencari solusinya, ada sebagian yang menghindar. Contohnya ketika tugasnya belum selesai, dia permisi itu. Banyak akalnya kan, permisi Banyak Pak. alasannya ya, Banyak Pak. alasannya. Pak permisi Pak. Ternyata tugasnya belum siap, tahu-tahu bel udah bunyi. Tidak jadi dikerjakan soalnya ya, Pak. Itu. Banyak apalnya. Banyak alasan lah. Banyak alasan untuk menghindar dari jawabannya. Iya, jawaban yang sulit itu. Oke, Pak. Selanjutnya, Pak, sejauh mana kesulitan yang dialami peserta didik pada satu soal mempengaruhi semangat belajar mereka untuk soal-soal berikutnya, Pak? Apakah itu berpengaruh, misalnya soal nomor 8 sulit nih, Pak? Apakah berpengaruh terhadap soal nomor 9 dan nomor 10, Pak? Apakah tetap dikerjakannya nomor 9 dan 10 itu, Pak? Ada juga pengaruhnya. Ada juga pengaruh. Kadang siswa tuh kalau dia sulit di nomor 8 misalnya, dia di situ aja tuh. Diam aja di situ. Diam aja di situ, nggak mau dicari nomor 9, nomor 10, 11, 12 sampai seterusnya nggak mau. Biasanya kan kita kerjakan dulu yang kerjakan mudah, baru yang sulit. baru sulit. Tapi kita ulang lagi yang sulit. Kalau ini tetap di situ. Tetap aja di situ. Berarti ya, Pak. Diingatkan dulu. Misalnya namanya si 5, udah nama Bapak, nomor 8 Pak. Kenapa masih nomor 8 sulit Pak? Lanjut nomor 9 dulu. Dibilang lanjut nomor 9 baru mereka lanjutkan. Kalau nggak diingatkan, nggak mau dia lanjutkan. Tetap di situ ya, Pak. Tetap di Tetap situ. bertahan berusaha mengerjakan hal itu ya, nomor Pak. 8. Ya, Pak. Diingatkan dulu. Diingatkan dulu. Selanjutnya, Pak, apakah Bapak sudah mengetahui atau pernah menerapkan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, teknik, dan matematika, Pak? STEM, Pak, di kelas? Jika pernah, bagaimana hasilnya? Kalau untuk di kelas 5 pada belum, tapi di kelas 6 pernah waktu itu, cuma di mapel IPA membuat rangkaian listrik menggunakan sistem ini. Nanti kan ada sebuah rangkaian listrik, lalu mereka diminta untuk membuatnya. Itu kan ada hasil akhirnya. Jadi proyek akhirnya itu ada. Berarti meningkat anak di situ, Pak, hasil belajarnya dan semangat daya juangnya. Alhamdulillah meningkat ya. Iya. Meningkat berarti ya, Pak, ada pengaruh. Ada pengaruhnya. Di kelas 5 ini yang belum ada, Bapak. Iya, belum. Ya, Pak. Selanjutnya, Pak, menurut Bapak, apakah pendekatan STEM ini dapat membantu meningkatkan semangat juang peserta didik dalam belajar matematika, Pak? Iya, dapat. Karena model STEM ini kan model pembelajaran yang baru, inovasi yang baru. Jadi mereka lebih semangat kan karena adanya suatu karya yang mereka hasilkan gitu. Mereka harus berusaha gitu, menyelesaikannya. Pertanyaan terakhir, Pak, apa harapan Bapak terhadap pembelajaran matematika ke depannya, khususnya dalam meningkatkan daya juang peserta didik, Pak? Harapan Pak Ade mungkin guru muda ini perlu inovasi yang lebih ya. Karena kalau kita monoton saja mengajar, tidak menggunakan media, tidak menggunakan hal-hal yang baru, mereka tuh cenderung nggak mau bosan. Mudah bosannya. Itu kadang Pak Ade pakai fokus, pakai media kontekstual kayak kemarin kan, dibawa dulu media ke kelasnya, baru mereka mau belajar kan. Kalau enggak, bosan mereka. Ya. Kalau dibawakan media pembelajaran menarik, mau mereka tertarik belajar depan. Oke, Pak, mungkin sekian pertanyaan untuk wawancara kali ini, Pak. Terima kasih telah mau diwawancara, Pak. Boleh minta tanda tangan Bapak sebagai bukti kalau saya telah melakukan wawancara, Pak?
banyak Pak.